Oke guys, Bang Tusa di sini dan masih dalam suasana parade IPO Januari 2025 ya. Kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO baru, teman-teman. Kali ini kita kedatangan sebuah perusahaan dari sektor kesehatan atau sektor healthcare. Nama PT-nya adalah PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk dengan kode saham obat, teman-teman ya. Periode book building tanggal 18 sampai 23 Desember 2024 dengan rentang harga IPO di kisaran 330 sampai dengan 350 rupiah per lembar saham. Dengan jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 1.700.000 lot, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas IPO-nya dari struktur IPO, underwriter, penggunaan dana IPO, lock-up, valuasi, dividen, dan lain-lain, teman-teman ya. Seperti itu, dan tak bosan saya ingatkan, disclaimer on, video ini saya buat sebagai media informasi ya, bukan ajakan untuk beli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan. Seperti itu guys. Oke guys, ketika saya lihat sekilas ya dari si obat ini, saya kira ini adalah kompetitor dari Sido muncul nantinya ya. Saya kira seperti itu, ternyata bukan, teman-teman. Jadi ini perusahaan yang menyediakan layanan pembuatan herbal sesuai dengan permintaan konsumennya, seperti itu guys ya. Jadi bukan seperti Sido muncul yang punya pabrik sendiri, punya merek sendiri. Nah, jadi si obat ini dia menyediakan jasa bagi teman-teman yang ingin buka usaha pengobatan atau herbal seperti itu. Nah, kalian bisa hubungi si obat ini untuk bikin jenis obat seperti apa dan mereknya apa. Nah, nanti akan dibuatin tuh sama si obat ini. Nah, yang saya tangkap sih seperti itu, teman-teman ya. Oke guys, buat yang belum follow silahkan klik tombol follow-nya. Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan prospektus, saya bacakan dulu untuk profil singkat dari perusahaan ini ya. PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk didirikan pada tahun 2015 dan mulai berjalan secara komersial di tahun 2018. Kegiatan usaha saat ini bergerak di bidang industri herbal, kemudian kosmetik atau skincare, dan juga ada minuman fungsional dan botanikal. Nah, herbal di sini adalah obat tradisional dan juga madu untuk menambah daya tahan tubuh. Kemudian kosmetiknya adalah produk perawatan kulit dan juga ada shampoo, teman-teman. Kemudian untuk minuman fungsionalnya itu meliputi kapsul dan juga teh yang juga untuk daya tahan tubuh, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Perseroan berdiri sebagai bentuk respon dari keinginan masyarakat untuk bisa memiliki produknya sendiri tanpa harus memiliki pabrik, teman-teman. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, kalau teman-teman pengen buka usaha minuman herbal, kosmetik atau skincare, nah teman-teman bisa menghubungi perusahaan ini untuk minta dibuatkan produk seperti apa yang teman-teman mau, dan juga tinggal dikasih merek aja sesuai keinginan teman-teman. Seperti itu ya. Perseroan di sini memberikan layanan dari hulu ke hilir, mulai dari persiapan, kemudian research and development, kemudian formulasi bahan baku, proses produksi, quality control, pengemasan hingga pengantaran produk ke warehouse. Nah, seperti itu ya. Saat ini Perseroan telah memproduksi lebih dari 800 macam produk dengan lebih dari 200 merek, teman-teman. Nah, jadi udah cukup banyak ya pelanggan-pelanggan dari perusahaan ini. Seperti itu, teman-teman. Oke guys, langsung aja ya kita bahas prospektus dari obat PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk. Oke guys, untuk indikasi jadwal dulu saya informasikan di sini. Masa penawaran umumnya dimulai pada tanggal 3 sampai tanggal 7 Januari 2025 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Januari 2025. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah PT Oso Sekuritas Indonesia, guys. Nah, untuk underwriternya kali ini PT Oso ya, itu saya belum terkopi untuk saham-saham yang dikawal Oso sebelum ini ya. Jadi sepertinya ini adalah IPO pertama dari Oso untuk 5 tahun ke belakang ya. Nah, saya nggak tahu untuk di tahun-tahun 2018 itu apakah dia ada ngawal saham IPO. Nah, itu saya kurang tahu ya. Bagi teman-teman yang mungkin tahu Oso Sekuritas pernah mengawal saham apa, nah silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman, biar kita sama-sama tahu nih di sini. Seperti itu. Jadi
Ini IPO pertama, jadi tidak ada track record yang bisa saya sampaikan teman-teman. Nah, tetapi harapannya adalah untuk si Oso ini mudah-mudahan bagus ya dalam mengawal saham IPO, sehingga nanti kita punya catatan guys ya. Kalau next ada IPO lagi yang dikawal oleh Oso, nah kita udah punya track recordnya. Seperti itu guys. Kita lanjut ke struktur IPO. Dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 170 juta saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 28,33% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Nilai nominalnya Rp50. Harga penawaran di 330 sampai dengan Rp350 per lembar saham. Dengan emisi IPO sebanyak-banyaknya itu 59.500 juta rupiah. Teman-teman ya, ini cukup kecil untuk nilai emisinya. Mudah-mudahan bisa diangkat nih guys, atau dibawa terbang dulu lah ya, bisa. Kemudian di sini ada waran ya guys di IPO-nya Obat kali ini dengan rasio 2:1, di mana setiap teman-teman beli 2 saham baru akan memperoleh 1 waran secara gratis dengan jumlah waran itu sebanyak 85 juta waran dengan harga pelaksanaan di 350 guys ya. Jadi di range tertinggi dari harga IPO-nya. Dengan total hasil pelaksanaan waran itu di 29.750 juta rupiah teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini menurut saya menarik karena ada bonus waran yang ditawarkan guys ya. Jadi kita bisa double cuan. Oke guys, ini adalah struktur permodalan dari Obat ya. Kita coba bahas cepat teman-teman supaya videonya tidak sampai 10 menit lebih ya. Jadi tidak akan ada part 1 dan part 2-nya teman-teman, seperti itu. Nah, ini adalah struktur permodalannya teman-teman. Ada Mahmud Lutfi Huzain 31%, kemudian ada Amelisa 28, dan ada Narmo Raharjo teman-teman ya. Kemudian disusul dengan masyarakat dengan saham dan waran di paling bawah. Kemudian langsung kita ke rencana penggunaan dana IPO. Di sini seluruhnya teman-teman itu akan digunakan perseroan untuk modal kerja ya, di antara lain untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran. Kemudian dana hasil waran juga digunakan untuk modal kerja juga teman-teman ya, sama pembelian bahan baku, penambahan produksi dan pengembangan pemasaran. Kemudian di sini ada laporan keuangan guys ya. Di sini terpantau total asetnya itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Dari 2021 di 24M per 30 Juni langsung naik guys di sini di 52 miliar rupiah. Kemudian total liabilitasnya juga terpantau mengalami peningkatan teman-teman ya, seperti itu. Kemudian untuk ekuitas juga terpantau mengalami peningkatan teman-teman dari tahun ke tahun ya. Dari 18M di 2021 per 30 Juni 2024 ekuitasnya di 27 miliar rupiah teman-teman. Kemudian di sini ada informasi lock up teman-teman untuk ketiga pemegang saham tadi. Semuanya itu akan di lock up selama 8 bulan setelah Obat ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian ada dividen teman-teman di IPO-nya Obat kali ini ya. Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas maksimal 50% teman-teman ya. Ini udah maksimal teman-teman ya. Dari total laba bersih tahun berjalan perseroan di tahun buku 2024 teman-teman ya. Jadi kemungkinan akan dibagikan di 2025 seperti itu. Oke guys, selanjutnya adalah valuasi dari saham Obat ini teman-teman. Potensi market cap-nya di kisaran 196 sampai dengan 210 miliar rupiah. Dengan price to earning atau PER-nya itu di kisaran 10 sampai dengan 11 kali, dan PBV-nya itu di kisaran 7 kali teman-teman. Jadi ini memang untuk valuasinya sudah cukup mahal ditawarkan ke masyarakat. Seperti itu. Oke guys, cukup sekian pembahasan kita terkait prospektus PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Tbk. Secara keseluruhan saya melihat ini cukup menarik. Ya, untuk underwriternya itu Oso Sekuritas, kode brokernya AD ya. Ini adalah IPO pertama setelah 4 atau 5 tahun ke belakang tidak mengawal saham IPO teman-teman, seperti itu. Untuk struktur IPO-nya juga menarik, akan ada bonus waran 2:1 bagi teman-teman yang ingin ikutan teman-teman, seperti itu. Oke, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.